Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ramasari dengan NIM 24080200096 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang pertama ada materi deret hitung dan deret ukur. Pengertian deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Kemudian ada keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk deret terlihat pada pola perubahan. Kemudian ada dilihat dari sebuah suku, deret berhingga dan deret tak berhingga. Kemudian dilihat dari pola perubahan, deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Kemudian ada contoh. Contohnya sebagai berikut. 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Itu adalah pembeda 2. Kemudian ada deret hitung. Deret yang merupakan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Contohnya 1, 6, 11, 16, 21, 26, dan seterusnya. Itu adalah pembeda 5. Kemudian ada 5, 20, 35, 50, 65, dan seterusnya. Itu adalah pembeda 15. Kemudian ada 100, 90, 80, 70, dan seterusnya. Itu pembeda minus 10. Kemudian ada 100, 50, 0, minus 50, dan seterusnya. Itu adalah pembeda minus 50. Kemudian deret ukur. Deret yang sebuah suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Contoh 5, 10, 15, 20, 25, 30. Itu pengganda 2. Kemudian ada 5, 25, 125, 725. Itu merupakan pengganda minus 5. Kemudian ada 1000, 500, 250, 125. Itu adalah pengganda 0,5. Kemudian ada 3750, 187,5. Itu adalah pengganda 0,25. Kemudian selanjutnya ada diferensial fungsi sederhana. Kemudian ini ada pengertian-pengertiannya, yaitu yang pertama, diferensial atau turunan sebuah fungsi membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Kemudian proses penurunan sebuah fungsi disebut juga pendiferensian atau diferensiasi. Pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensi dalam hal pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati 0. Kemudian hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi tersebut dinamakan turunan atau derivatif. Kemudian bab ini membahas diferensial yang menyangkut fungsi yang mengandung hanya satu variabel bebas dalam persamaannya. Kemudian ada koefisien, diferensi, dan derivatif. Yang pertama, proses penurunan sebuah fungsi diferensiasi pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensi atau dengan pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati 0. Kemudian hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi. Kemudian ada derivatif dan derivatif. Setiap fungsi dapat diturunkan lebih dari satu kali tergantung pada derajatnya. Kemudian turunan pertama atau the first derivative, sebuah fungsi adalah turunan dari fungsi aslinya. Kemudian turunan kedua atau the second derivative, sebuah fungsi adalah turunan dari turunan pertama. Kemudian yang terakhir, turunan ketiga, the third derivative, adalah sebuah fungsi turunan dari turunan kedua dan seterusnya.
Kemudian materi selanjutnya adalah penerapan diferensial fungsi sederhana. Penerapan ekonomi, yaitu elastisitas ada beberapa macam. Yang pertama, permintaan, penawaran, dan produksi. Kemudian ada konsep marginal. Yang pertama yaitu biaya marginal, penerimaan marginal, utilitas marginal, produk marginal, konsumsi marginal, dan tabungan keuntungan maksimum. Kemudian elastisitas permintaan atau price elasticity of demand. Elastisitas permintaan ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan QD sama dengan FP, Kemudian yang kedua ada elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik. Yang kedua, permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik uniter. Yang ketiga, permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik. Barang yang permintaannya elastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah besar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah atau secara berlawanan arah. Kemudian dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Kemudian ada elastisitas penawaran atau price elasticity of supply. Elastisitas penawaran ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Kemudian ada elastisitas penawaran. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik. Kemudian barang yang penawarannya inelastik mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka penawarannya berubah atau searah dengan persentase yang lebih kecil daripada persentase perubahan harganya. Kemudian ada biaya marginal. Biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Kemudian ada penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah penerimaan tambahan yang diperoleh berkenaan bertambahnya satu unit keluaran yang diproduksi atau terjual. Kemudian ada utilitas marginal. Utilitas marginal atau MU ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap unit barang yang dikonsumsi. Kemudian ada analisis keuntungan maksimum. Yang pertama yaitu tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial. Yang kedua, baik penerimaan total R atau biaya total C sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau terjual Q, maka dapat dibuat suatu fungsi baru yang fungsi keuntungan nilai ekstrim. Kemudian yang ketiga ada nilai ekstrim atau nilai optimum P, dapat ditentukan dengan cara menetapkan derivatif pertamanya sama dengan 0. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.